Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa amalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1201698, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan makasih syariah. Makasih syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, baca surah Hud ayat 61 dan apa isi kandungan dari surah Hud ayat 61 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'amarakum fiha fastaghfiruhum summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmuran. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Selanjutnya nomor 3, baca surah Al-Baqarah ayat 185 dan isi kandungan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Isi kandungannya adalah yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang salah. Karena itu barang siapa di antara kamu ada yakni hidup di bulan itu dalam keadaan sudah terbalik, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan lalu memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Yang nomor 4, jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan jalbul Menurut Imam Syafi'i, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan atau jalbul masalil wa da'arul mufasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan nomor 5, apa yang diketahui tentang makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Dalam perdagangan dan pemasaran, makasih syariah ini harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Nomor 6, bagaimana konsep perdagangan dalam Islam. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dan melakukan transaksi tukar-menukar. Kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas yang barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Baik, selanjutnya nomor 7, baca surah Al-Baqarah ayat 16 dan apa isi kandungan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Kandungannya adalah ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengungkapkan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat-ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk dan jalan yang lurus, memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Nomor 8, apa itu tijarah? Tijarah adalah akad perdagangan mempertukarkan barang dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Tijarah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Maksud dari ayat ini adalah melarang untuk umat manusia untuk tidak memakan harta sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil dan jalan kemaksiatan seperti penipuan dan riba. Selanjutnya nomor 9, surah yang menyebutkan kata tijarah yaitu surah Al-Baqarah ayat 82, surah An-Nisa ayat 29, surah At-Taubah ayat 24, surah An-Nur ayat 37, surah Al-Fatir ayat 29, surah As-Saf ayat 10, surah Al-Jum ayat 11 dan menjelaskan isi kandungan surahnya. Baik, di sini saya akan mempersingkat waktu. Di sini saya akan langsung menjelaskan isi kandungan pada surahnya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 282. Isi kandungannya yaitu membicarakan orang-orang mukmin yang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Surah An-Nisa ayat 29. Pada surah An-Nisa ayat 29 ini Allah melarang para hambanya yang beriman dan memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencarian yang hina, bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Berikutnya surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah pada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kekuranganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pedagang yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, maka Allah akan mendatangkan siksa kepada mereka cepat atau lambat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Berikutnya pada surah An-Nur ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan sholat, mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Surah Fatir ayat 29, yaitu orang Islam yang beriman ketika melakukan aktivitas membaca kitab Allah, meyakini berita, mempelajari kata dengan maknanya, lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, dan dengan penuh ikhlas tanpa riya.
Surah As-Saff ayat 10. Allah menyampaikan berniaga menjadi satu bentuk perjuangan seorang hamba di jalan Allah sekaligus cara untuk menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Surah Al-Jumu'ah ayat 11 adalah Allah menegur sebagai kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan dunia, maka mereka akan mendatanginya dan meninggalkanmu. Hai Rasulullah, berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah, katakanlah kepada mereka, pada pahala besar yang ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki dunia dan akhiratnya. 10. Apa itu ba'a? Disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim 14:4 dan 31, surah Al-Jumu'ah ayat 62, Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Ba'a adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan atau kemampuan seseorang memberikan mahar dalam pernikahan. Al-Baqarah ayat 254 yaitu menegaskan kepada umat Islam untuk berinfak sebagian dari rezeki yang telah diberikan. Al-Baqarah ayat 275 yaitu orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Dari sini saya akan melanjutkan nomor 11. Apa itu asyirah? Kata asyirah disebut, apa itu asyirah? Kata asyirah disebut dalam surah Yusuf 12:21-22 dan surah An-Nisa 4:29. Asyirah artinya beli atau secara istilah adalah pertukaran harta, benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dengan kesepakatan. Kandungan surah Yusuf ayat 21-22 ini bercerita bahwa saat rombongan dagang musafir menunjukkan Yusuf di pasar untuk dijual, seorang utusan keluarga kerajaan Mesir membeli budak yang masih remaja dan rupuan, lalu membayarnya ke hadapan raja. Pada ayat 29 surah An-Nisa melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil dan cara pencurian, penipuan, judi, riba, dan lain-lain. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya. Nomor 12, pemerintah mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib. Berulang kali disebut dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 26 ayat 268, surah Al-Baqarah ayat 591 dan surah Al-Anfal ayat 69, surah An-Nahl ayat 111. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 268 yaitu setan yang akan menakut-nakutimu dengan kemiskinan jika kalian berinfak atau hendak berinfak, serta akan memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat, sedangkan Allah menjanjikan ampunan atas kemaksiatan kalian dan rezeki yang luas atau infak yang kalian lakukan. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 91 yaitu Allah SWT mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan setan. Isi kandungan surah Al-Anfal ayat 69 yaitu maka makanlah dan dari hasil harta peliharalah hukum-hukum agama Allah dan ajaran syariatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka.
Isi kandungan pada surah An-Nahl ayat 114 adalah Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi kriteria ini halal dan thayyib. Makanan yang halal yang baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Nomor 13, jelaskan apa yang dimaksud dengan riba. Talaki, ban ba'i najasi, tadis, jual beli haram, dan ikhtikar. Jawab, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dan dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba dibedakan menjadi 4, yaitu riba fadil, riba qad, riba nasi'ah, dan riba yad. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Selanjutnya, ba'i najasi, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Sehingga Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Selanjutnya yang terakhir, ikhtikar. Ikhtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Selanjutnya nomor 14, surah yang melarang berlaku curang dan perdagangan adalah surah dan ayat tentang melarang berlaku curang dan perdagangan adalah surah Al-Mutaffifin ayat 103 yang menjelaskan tentang orang dan mengurangi takaran timbangan dalam berdagang. Nomor 15, sebutkan dan jelaskan beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Pertama, ikhtiar adalah salah satu bentuk usaha dan mengandalkan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Manfaat adalah berguna bagi si pemakai. Produk atau jasa bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. Amanah dan tanggung jawab adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menempati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Hingga nasihat adalah produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Selanjutnya keadilan. Adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah SWT. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Selanjutnya kejujuran. Informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk dan tidak boleh membohongi informasi tentang suatu produk. Terakhir, ikhlas atau tulus. Salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi dalam mempromosikan produknya seseorang atau perusahaan harus mempunyai alat yang baik, ikhlas, dan tidak ada iktikat buruk.
Nomor 16, jelaskan tujuan muamalah dan dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun berhubungan ini berupa jaringan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT. Nomor 17, jelaskan pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Para ulama usul fikih sepakat bahwa pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang harus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.